Pernah nggak sih kamu lagi santai-santai di rumah, iseng nge-scroll media sosial, terus lihat teman-teman lagi pada ngumpul seru-seruan gitu tanpamu. Tiba-tiba ada perasaan aneh kan? Kayak, aduh nyelekit gitu di hati. Campuran antara iri, cemas, dan ngerasa ketinggalan banget kan? Nah perasaan itu tuh ada namanya. Perasaan takut ketinggalan momen ini ternyata umum banget loh, apalagi di zaman sekarang yang serba digital. Dan mungkin ya kamu juga pernah ngerasain ini, bahkan lebih sering dari yang kamu sadari. Jadi tenang, kamu nggak sendirian. Oke, kita bedah ya. Namanya FOMO, singkatan dari Fear of Missing Out. Kalau diartiin langsung sih takut ketinggalan, tapi maknanya lebih dalam dari itu. Ini tuh benar-benar perasaan cemas yang nyata, gelisah yang ngeganggu. Bahkan bisa sampai bikin panik pas kita lihat orang lain lagi asyik ngalamin sesuatu yang seru tanpa kita. Pertanyaannya sekarang, kenapa ya kita bisa ngerasain ini? Apa sih yang sebenarnya terjadi di pikiran kita pas FOMO datang nyerang? Soalnya, ini bukan perasaan sepele loh. Ada alasan psikologis yang kuat banget di baliknya. Nah, yang menarik, riset tuh udah mecah FOMO di dunia online jadi 4 bagian utama. Pertama, anxiety atau cemas pas kita nggak bisa nyambung ke internet. Kedua, need to belong. Ini tuh kebutuhan dasar kita banget buat ngerasa jadi bagian dari suatu grup. Ini naluri dari zaman dulu loh, soalnya jadi bagian dari kelompok itu kunci buat bertahan hidup. Ketiga, addiction atau kecanduan, yang bikin kita susah banget berhenti scrolling. Dan yang terakhir, need for popularity, alias pengen diakui lewat likes dan komentar. 4 hal inilah yang jadi bensin utama buat si FOMO. Istilah ini sebenarnya bukan hal baru-baru amat. Udah ada dari tahun 2004, dikenalin sama Patrick McGuinness. Tapi popularitasnya meledak banget pas tahun 2010-an, barengan sama boomingnya media sosial. Ya bayangin aja, dulu kita mungkin cuma ketinggalan cerita teman. Kalau sekarang, kita bisa lihat kehidupan ribuan orang 24 jam sehari, 7 hari seminggu, non-stop. Sekarang kita bahas dampaknya yang lebih serius. Karena FOMO ini bukan cuma soal perasaan gak enak sesaat doang. Efeknya itu bisa panjang, ngerembet ke kesehatan mental, bahkan sampai ke kondisi dompet kita. Secara psikologis ya, terus-terusan ngebandingin hidup kita sama sorotan kehidupan orang lain itu resep paling jitu buat bikin diri sendiri stres, overthinking, dan jadi susah tidur. Ujung-ujungnya kita ngerasa, kok hidup gue gini-gini aja ya? Padahal kita itu cuma lagi ngebandingin realita kita sama panggung sandiwara orang lain. Dan coba lihat angka ini. Gila kan? Menurut sebuah studi tentang perilaku konsumen remaja di Jakarta, FOMO itu punya pengaruh sebesar 59,6% ke keputusan belanja mereka. Kebayangkan, pas teman-teman posting di kafe baru atau lagi nonton konser, ada dorongan kuat banget buat ikutan. Nah, angka ini nunjukin seberapa kuat dorongan itu. Jadi, ini dia intinya. Rasa takut ketinggalan itu benar-benar dimanfaatin. E-commerce dengan flash sale-nya, brand fashion dengan koleksi limited edition-nya, semua itu mainin rasa cemas kita. Akhirnya, kita beli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena takut, nyesel kalau nggak ikutan tren. Hasilnya, ya dompet kita yang nangis. Oke, setelah tahu masalahnya, dampaknya, sekarang bagian yang paling penting, gimana caranya kita ngambil alih kendali lagi. Kabar baiknya adalah kita bisa banget kok ngelatih diri kita supaya nggak terus-terusan dikontrol sama FOMO. Salah satu cara yang paling efektif itu namanya digital detox. Ini bukan berarti kamu harus hapus semua media sosial kok. Mulai aja dari yang kecil-kecil. Coba deh tentuin 1 jam pas makan malam, nggak ada HP di meja. Atau mungkin hari Minggu pagi khusus buat kegiatan offline. Tujuannya simple, ngasih otak kita ruang buat istirahat dari bombardir informasi. Dan ini nih yang perlu kita ingat-ingat terus. Apa yang kita lihat di media sosial itu adalah highlight reel. Cuma koleksi momen-momen terbaiknya aja. Nggak ada tuh yang posting foto pas lagi bosen, capek, atau galau. Jadi selalu ingat ya, di balik setiap postingan yang kelihatan sempurna, ada kehidupan nyata yang sama rumitnya kayak hidup kita sendiri. Selain itu, ada beberapa tips praktis lainnya nih. Coba deh alihin fokus dari yang tadinya orang lain lagi ngapain ya. Jadi, apa ya yang beneran bikin aku senang? Terus, batasi waktu scrollingmu. Unfollow aja akun-akun yang bikin kamu ngerasa jelek dan follow yang ngasih inspirasi. Kegiatan simpel kayak meditasi sama olahraga juga udah terbukti ampuh banget buat ngurangin stres dan cemas. So, dari semua ini kesimpulannya apa nih? Ada satu pesan penting yang perlu banget kita pegang.
Ngerasain FOMO itu wajar, manusiawi banget. Itu sinyal dari kebutuhan dasar kita buat terhubung sama orang lain. Tapi, jangan sampai perasaan itu yang ngatur pilihan hidupmu. Ingat, bahagia yang beneran itu datangnya dari dalam diri kita, bukan dari validasi orang lain. Kamu nggak harus ada di mana-mana buat jadi bahagia. Nah, sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Coba deh, nanti kamu lihat lagi feed media sosialmu sendiri. Apa yang kamu lihat di sana? Apakah itu sebuah sorotan yang udah diatur sesempurna mungkin? Atau cerminan yang lebih jujur dari kenyataan hidupmu? Jawabannya mungkin bisa ngasih kamu perspektif baru.